Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Sahabat seiman yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, hidup di dunia ini tidak pernah lepas dari masalah. Setiap manusia, siapapun dia, kaya atau miskin, kuat atau lemah, pejabat atau rakyat biasa, pasti semua pernah merasakan yang namanya ujian. Ada yang diuji dengan harta, ada yang diuji dengan sakit, ada yang diuji dengan keluarga, bahkan ada yang diuji dengan kesepian. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 155. Dan sungguh, kami akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira bagi orang-orang yang sabar. Ayat ini adalah sebuah kepastian. Allah tidak mengatakan mungkin akan diuji, tetapi sungguh kami akan menguji kamu. Artinya, setiap kita pasti akan berhadapan dengan masalah. Maka, jika hari ini engkau merasa lelah, terbebani, dan seakan hidup tidak adil, ketahuilah bahwa engkau tidak sendirian. Setiap jiwa yang bernyawa pasti melewati fase itu. Namun, yang membedakan adalah bagaimana kita menyikapinya. Ada yang semakin kuat imannya karena ujian. Ada pula yang justru hancur, putus asa, bahkan mengambil jalan yang salah. Sahabat sekalian, pernahkah engkau merasa hidupmu seakan penuh masalah tanpa akhir? Ketika engkau sudah berusaha sekuat tenaga, tetapi tetap saja ada yang kurang. Ketika engkau ingin tersenyum, tetapi pikiran dan hati terasa sesak. Ketika engkau berdoa, tapi seolah jawaban dari Allah tak kunjung datang. Itulah titik di mana manusia sering goyah. Itulah titik di mana syaitan membisikkan keputusasaan. Padahal dalam Islam, masalah bukanlah musibah semata. Masalah adalah cara Allah mendidik hambanya, menguatkan hati, membersihkan dosa, dan mengangkat derajat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah seorang muslim ditimpa suatu musibah, baik berupa sakit, kesedihan, kegelisahan, atau bahkan hanya tertusuk duri, melainkan Allah akan menghapus sebagian dari dosa-dosanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Lihatlah, betapa rahmat Allah begitu luas. Bahkan sebuah duri kecil yang menusuk saja bisa menjadi penghapus dosa. Apalagi kesedihan dan masalah besar yang kita tanggung. Maka sahabatku, ketika masalah datang, jangan terburu-buru berkata, kenapa hidupku seperti ini? Kenapa aku yang selalu susah? Karena bisa jadi, di balik masalah itulah Allah sedang mengangkat derajatmu di sisinya. Ingatlah, dunia ini hanya sementara. Semua masalah yang kita hadapi hanyalah ujian singkat, sebelum Allah berikan balasan abadi di akhirat kelak. Sahabat seiman, setelah kita memahami bahwa masalah adalah bagian dari ujian hidup, mari kita renungkan. Mengapa banyak orang justru semakin terpuruk saat ditimpa masalah? Jawabannya, karena kesalahan dalam menyikapi ujian. Manusia seringkali terjebak pada beberapa hal ini. Pertama, mengandalkan diri sendiri sepenuhnya. Banyak di antara kita yang merasa mampu menyelesaikan semua masalah dengan kekuatan akal, tenaga, dan harta. Kita lupa bahwa semua yang kita miliki hanyalah titipan, dan kekuatan sejati hanyalah milik Allah. Ketika usaha tidak berhasil, akhirnya hati kecewa, marah, bahkan menyalahkan takdir. Padahal, Allah hanya ingin kita menyandarkan diri sepenuhnya kepadanya. Yang kedua, mereka lari ke jalan yang salah. Ada orang yang ketika tertekan, mencari pelarian di tempat-tempat yang haram, minuman keras, narkoba, pergaulan bebas, atau sekedar menghabiskan waktu dalam kesia-siaan.
Sekilas tampak seperti pelipur lara, tapi sesungguhnya itu hanya menambah luka. Masalah tidak selesai, justru hati semakin hampa. Allah mengingatkan dalam surah Ar-Ra'd ayat 28. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tenang. Sayangnya banyak orang lebih memilih mencari ketenangan palsu, bukan ketenangan sejati yang bersumber dari zikir kepada Allah. Lalu yang ketiga, ini sering terjadi, menyalahkan orang lain dan lingkungan. Ketika hidup sulit, seringkali kita mencari kambing hitam, menyalahkan suami, istri, orang tua, teman, bahkan pemerintah. Padahal menyalahkan orang lain tidak akan mengurangi beban sedikit pun. Yang perlu kita lakukan adalah berintrospeksi diri dan memperbaiki keadaan dengan sabar serta tawakal. Yang keempat, putus asa dari rahmat Allah. Inilah kesalahan terbesar. Putus asa membuat seseorang berani melakukan hal-hal yang tidak wajar, menyakiti diri sendiri, bahkan sampai bunuh diri. Na'udzubillah. Padahal Allah dengan tegas melarang seorang mukmin berputus asa. Dalam surah Az-Zumar ayat 53 Allah berfirman, "Wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, sahabatku." Inilah jebakan yang sering dialami manusia. Mereka lupa kepada Allah, mencari jalan yang salah, lalu hatinya semakin sempit dan hidupnya semakin berat. Nah, setelah kita memahami kesalahan yang sering dilakukan manusia ketika menghadapi masalah, kini mari kita pelajari bagaimana Islam mengajarkan jalan menuju ketenangan hati. Ketenangan itu bukan berarti hidup tanpa masalah. Tidak ada manusia yang bebas dari ujian. Ketenangan adalah kekuatan hati untuk tetap kokoh di tengah badai kehidupan. Baik, saya akan memberikan 6 tips yang diajarkan Islam. Allah berfirman, "Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub." Hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tenang. Ar-Ra'd 28. Zikir bukan sekedar ucapan lisan, tapi menghadirkan Allah dalam hati. Ucapkan hasbunallahu wa ni'mal wakil atau la haula wala quwata illa billah saat gelisah. Niscaya jiwa lebih damai. Allah juga berfirman, "Mohonlah pertolongan dengan sabar dan solat. Sungguh Allah bersama orang-orang yang sabar." Al-Baqarah 153. Sabar bukan pasrah, tapi keteguhan hati di jalan yang benar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Lihatlah orang di bawahmu, jangan melihat orang di atasmu." Hadis riwayat Bukhari, Muslim. Dengan syukur, kita sadar nikmat Allah lebih besar daripada masalah. Islam juga mengajarkan tawakal. Allah berjanji, barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkannya. At-Talaq 3. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadikan solat sebagai pelipur hati, seraya berkata, "Wahai Bilal, tenangkanlah kami dengan solat." Dan Al-Quran adalah obat hati. Telah datang pelajaran dari Tuhanmu, penyembuh bagi penyakit dalam dada. Surah Yunus ayat 57. Maka zikir, sabar, syukur, tawakal, solat, dan Al-Quran adalah kunci ketenangan hati. Jika kita amalkan, insya Allah jiwa tetap damai meski hidup penuh ujian. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.